Jangan buang-buang waktu lagi debat tentang orang baik itu kayak gimana. Be one, jadilah orang baik sudah. Nggak usah terlalu panjang diskusinya. Kalau tentang jadi orang baik, kamu nggak usah tanya, orang baik itu kayak gimana sih Pak? Gini baik, nggak gitu baik. Nah, kesuwen, jadilah orang baik. Kamu sudah tahu, asal akalmu jalan. Ya, selama akalmu jernih, kamu akan bisa jadi orang baik. Tanpa harus panjang-panjang diskusi, katanya Markus. Jadi, wis no more time arguing about what a good man should be. Be one. Wis dadi wong apik. Oke, jadi kalau ada yang tanya, gimana caranya jadi orang baik? Ya jadilah orang baik. Kamu sudah bisa. Masa ada yang tidak bisa jadi orang baik? Bisa. Cuma mungkin kamu tidak mau aja atau males aja. Pasti bisa. Tidak ada orang yang tidak bisa jadi orang baik asal pikiranmu jernih. Ya kan? Karena di Stoa ini pikiran jernih itu nanti jadi modusnya, mengalahkan segalanya. Terus, ya lakukan hal yang baik. Yang baik itu apa? Yang harmoni dengan alam, harmoni dengan akal, harmoni dengan Tuhan. Kamu tidak harmonis dengan salah satu ini aja, tidak akan bisa baik hidupmu. Kalau kamu nggak harmonis dengan alam, kamu sakit. Manusia itu kan tubuhmu ini kan bagian dari alam. Kalau kamu nggak harmonis, kamu pasti sakit. Nggak harmonis itu salah satu unsurnya terlalu banyak. Itu kan nggak harmonis. Terlalu banyak air ya kembung. Terlalu banyak angin masuk angin. Terlalu banyak apalagi unsur-unsur hidupmu kan banyak itu. Coba terlalu banyak gula diabetes. Itu karena nggak harmonis. Oke, terlalu banyak ketawa, stres. Terlalu banyak, pokoknya terlalu banyak. Atau terlalu kekurangan, itu tidak harmonis juga. Harus harmonis sama alam. Yang kedua, harmonis dalam pikiran. Pikiran nggak seimbang, yaitu tadi, stres. Nggak bisa mikir. Hidupmu mesti kacau. Dan yang ketiga, harmonis sama Tuhan. Ini lebih bahaya lagi. Kok nggak sholat mas? Hubungan saya sedang nggak harmonis sama Tuhan. Itu mau hati-hati itu. Hati-hati. Nah, saya baru bisa ranjang aku sementara. Enggak. Nah, harus harmonis lagi. Kenapa harus harmonis sama Tuhan? Karena alam semesta dan akalmu dan dirimu itu berjalannya, prosedurnya adalah logosnya Tuhan. Ketika kamu tidak harmonis sama Tuhan, itu kayak tadi, komputer kehilangan prosesor. Tidak akan jalan, hidupmu mesti kacau. Tidak ada tujuannya. Kan nanti ada filosofi yang ngomong tujuan itu. Sekarang tariklah tujuan terus-terusan. Haus, minum. Kalau sudah minum, lega. Kalau sudah lega, ngapain? Terus, itu kan filsafat namanya teleologis, mengejar tujuan. Puncaknya tujuan nanti ke Tuhan. Kawin, biar punya anak. Kalau sudah punya anak, ngapain? Kalau sudah itu, terus ngapain? Terus kamu tarik, ketemunya juga logosnya Tuhan nanti. Maka harus harmonis. Hidupmu itu baik kalau harmoni. Jadi harmoni itu porsional dan proporsional. Takarannya pas itu harmoni. Tidak lebih, tidak kurang. Oke. Jadi kalau ingin hidupmu yang baik, yang pertama itu. Yang kedua rumusnya, hidup baik atau tidak baik. Tadi kan kita pakai akal. Yang di luar kontrol kita, itu tidak bisa disebut baik dan tidak baik. Katanya filosof Stoa. Kamu kan tadi ingin harmonis dengan alam, dengan akal, dengan Tuhan.
Ketika kamu berusaha untuk harmonis dengan tiga hal ini, ya sejauh yang bisa kamu kontrol. Yang tidak bisa dikontrol, ya tidak masuk hitungan. Pak, saya ingin harmonis dengan planet Mars, Pak. Ya kadoan. Susah. Pak, saya ingin harmonis. Tidak, harmonis itu dengan yang deket-deket. Yang terjangkau, yang bisa kamu kontrol. Gimana caranya agar ngaji ini lebih santai ya? Itu kan bisa di dalam jangkauan kita. Tapi yang di luar jangkauan ya ndak usah dihitung. Kalau dihitung ya wong di luar kontrol kita. Gimana caranya yang di ngaji malam ini masuk surga semua? Wah, itu kita di luar kontrol kita. Bisanya cuma mendoakan. Ya syukur-syukur besok kita bisa ngaji filsafat bareng-bareng di sana. Kalau enggak ya berarti ada yang kececeran itu. Oke. Jadi harmoni tidak harmoni jadi tanggung jawab kita, terkena nilai atas diri kita kalau itu dalam jangkauan kita. Yang di luar jangkauan kita enggak. Misalnya ini tetanggaku kulitnya putih-putih, aku sendiri kok hitam ya. Nah, ini harusnya jadi putih. Enggak, itu di luar jangkauanmu. Kulitmu hitam kan kamu nggak minta juga. Kalau bahasanya Ghazali itu bedanya kholq sama khuluq. Kalau kholq itu paketan dari Allah. Kita ya sudah diterima aja. Tapi kalau khuluq itu dari kita. Kholq itu kan rambutmu keriting apa enggak, kulitmu hitam apa enggak, bibirmu kayak gimana. Itu kan Allah. Kamu enggak dosa, enggak apa-apa. Tapi kalau khuluq ini hubungannya sama dosa. Berada dalam kontrolmu. Makanya enggak usah galau kalau rambutku keriting ya Pak. Kulitku kok hitam ya Pak. Nah, kamu enggak dosa, tenang aja, enggak usah galau. Ya. Jadi nggak usah terlalu stres gara-gara kolab. Karena itu di luar jangkauan. Tapi sekarang kan bisa diputihkan, Pak. Ya, ya bisa aja. Apa susahnya sih memutihkan? Kamu tinggal beli kapur sama. Ya, bagi yang punya uang mungkin berada dalam jangkauannya, mutihkan. Tapi yang nggak punya kayak kita kan di luar jangkauan kita. Jadi nggak usah galau dengan sesuatu yang di luar jangkauan. Pak, saya itu ingin menyelamatkan Ahok ya, Pak. Gimana caranya? Nggak usah. Di luar jangkauanmu itu ndak usah ndaki-ndaki, nggak nyampe. Wong kamu besok bisa makan apa enggak masih mikir mau menyelamatkan Ahok. Jauh. Jadi yang di luar kontrolmu ndak, jadi baik atau buruk itu dalam yang bisa kamu kontrol. Jadi yang pertama tadi rumusnya baik itu yang harmonis, yang kedua baik atau buruk itu yang bisa kamu kontrol. Terus yang ketiga, tadi kan disuruh harmonis. Harmonis dengan alam, harmonis dengan akal, harmonis dengan Tuhan, itu jawabannya satu. Melakukan kebajikan. Kebajikan itu berarti apa? Melakukan hal yang utama. Semua yang baik, semua yang berakhlak, semua yang bajik, itu hasilnya harmoni. Begitu ada yang melakukan yang tidak baik, tidak bajik tadi, lahirnya mesti chaos. Kenapa kok kacau? Karena banyak yang tidak menetapi kebajikan. Begitu ada satu yang tidak jujur, mesti nanti yang bersangkutan dengan dunia ketidakjujuran itu akan kacau. Misalnya saya bohong, harusnya saya masuk, saya tidak masuk. Dan aku diem-diem aja, tidak ngomong-ngomong. Itu kan kacau, kamu datang ke sini, kosong kacau. Gara-gara ketidakbajikan satu. Maka harmonis itu akan lahir kalau kita melakukan hal-hal yang bajik, yang baik. Rumus ketiga. Jadi, kalau ingin jadi orang baik, yang pertama, targetnya kebaikan itu harmoni. Yang kedua,
Baik atau tidak itu hanya dalam hal-hal yang bisa kita kontrol saja. Yang enggak ya enggak bisa baik, enggak bisa buruk. Yang ketiga, harmoni itu akan lahir melalui kebajikan. Tidak mungkin dari hal-hal yang tidak bajik akan lahir harmoni. Dari kecurangan, dari pengkhianatan, dari kebohongan, dari tidak akan. Mesti yang lahir chaos. Kalau sekarang belum, tunggu saja saatnya. Jadi ini katanya Zeno ya. Jadi etikanya Zeno. Kemudian yang keempat, oleh karena itu, akhirnya apa? Harmoni itu akan kembali ke kita lagi. Tadi kan kita mewujudkan harmoni lewat jalur kebajikan. Kalau sudah bajik, akan lahir harmoni dalam jiwa kita. Tenang kita. Jadi rumusnya orang hidup itu katanya Zeno, yang pertama wujudkan harmoni dalam hal-hal yang bisa kita jangkau. Jalannya adalah melakukan kebaikan. Kalau semua sudah kita lakukan, jiwa kita akan tenang, harmonis juga. Jadi 4. Kalau kita bisa mewujudkan 4 ini, kita akan hidupnya enak. Itulah sunnatullahnya, kebaikan. Rumusnya itu. Kalau dilanggar sejak awal, ya, kita tidak akan bisa menemukan harmoni dalam diri kita. Kalau jiwamu masih selalu nyari, pingin enak, masih pingin terus nuntut terus, berarti kamu perlu mewujudkan ini. Jalanmu perlu dihidupkan lagi lewat kebaikan. Biar lahir harmoni, biar jiwamu tenang. Dan itu pun dalam hal yang bisa kamu jangkau. Yang tidak bisa dijangkau, ya berdoa saja. Karena logosnya logos Tuhan. Ya biar Tuhan yang intervensi. Apa ndak boleh Pak? Kita punya hobi, punya kesenangan, ingin kaya, ingin kepuasan tertentu, boleh. Cuma hati-hati melampiaskannya. Self-preservation itu melestarikan dirinya sendiri. Biar hidupmu enak, hidupmu nyaman, hidupmu bahagia. Hakmu untuk makan enak, hakmu untuk tidur nyenyak, hakmu untuk seneng-seneng ya, self preservation itu. Tapi kayak Epikuros kemarin, jangan sampai kontraproduktif. Maunya seneng-seneng akhirnya susah. Kayak yang minum oplosan itu kan, maunya seneng-seneng. Tapi akhirnya wallahu a'lam bishawab. Innalillahi. Nah, itu kontraproduktif namanya. Ya seneng sama game ndak apa-apa, seneng sama internet ndak apa-apa, seneng sama WA ndak apa-apa, tapi penuhilah secukupnya. Dalam rangka apa? Self preservation. Self preservation itu melestarikan dirimu biar nggak cepat punah. Loh, yo, kalau kamu punah itu kan secara eksistensial maupun secara esensial. Kamu main game terus sekarang, ya mungkin masih hidup, tapi waktumu habis sia-sia. Temanmu sudah ngapain, kamu masih ngapain. Oke, jadi self preservation, jaga dirimu, lestarikan dirimu. Kalau ada yang kamu senengi, ya puaskan secukupnya. Kalau ada yang kamu takuti, ya kendalikan secukupnya dan seterusnya. Biar kamu tetap lestari jadi manusia. Kalau enggak, ya dirimu bisa punah nanti. Kamu yang sejati enggak keluar. Yang keluar kamu yang iseng, kamu yang seneng-seneng, kamu yang bukan aslinya. Karena kamu enggak memberikan sepenuhnya. Suka lihat TV ya enggak apa-apa, ini sekedarnya saja. Jangan pulang dari kampus di depan TV sampai malam cekelani remote. Enggak pindah-pindah. Acaranya enggak enak semua ya enggak apa-apa, ganti channel. Oke, itu enggak self preservation namanya. Terus
Jadi ini pikiran-pikirannya diawali dari Zeno. Nanti kita lihat gagasan-gagasan tokoh-tokoh utamanya satu-satu. Ya, ini katanya Markus lagi. He who lives in harmony with himself live in harmony with the universe. Ia yang hidup harmonis dengan dirinya sendiri akan hidup harmonis dengan alam semesta. Kalau kamu sama dirimu sendiri nggak harmonis, ya kamu nggak mungkin harmonis dengan alam. Kamu sama dirimu sendiri nggak damai. Nggak damai itu bisa pikiran sama perbuatanmu beda. Bisa antar pikiran kamu nggak jelas antara ya dan tidak. Itu namanya nggak harmonis. Pingin mutusin apa tapi nggak bisa. Pingin A tapi yang terjadi B. Itu nggak harmonis sudah. Kalau dalam dirimu sendiri perang terus, ya sudah. Kamu tidak akan bisa harmonis dengan alam semesta. Maka harmonislah. Apalagi sama orang lain, sama dirimu sendiri kamu gegeran terus. Gimana sih aku ini, bikin malu aja. Gimana sih aku ini, kan sering gitu kan. Bodoh banget sih aku ini tadi. Nah itu kamu sama dirimu sendiri aja gegeran. Apalagi sama orang lain. Maka he who lives in harmony with himself lives in harmony with the universe. Marcus Aurelius. Oke, gimana caranya kita ketemu kebaikan? Pakai akal sehat, akal jernih. Jadi harus menggunakan akal sehat. Tidak cuma minyak goreng ya, pakai akal sehat. Kamu juga dalam hidupmu harus pakai akal yang sehat, akal yang jernih. Akalmu itu sudah ketumpuk informasimu macam-macam, sehingga seringkali tidak jernih. Ada yang pakai kacamata hitam, jadi lihat apa-apa warnanya hitam, kabeh. Ada yang pakai kacamata hijau, lihat apa-apa dianggapnya semua warnanya hijau. Ada yang pakai kacamata merah, lihat apa-apa dianggap merah. Maaf, merah itu, PKI itu jangan-jangan. Itu kan. Karena kacamatanya merah. Ada yang pakai kacamata hitam. Wah, apa-apa dilihatnya hitam. Ada yang pakai kacamata putih, kabeh dianggap putih. Nah itu jadinya nggak jernih. Yang baik bisa kebalik-balik. Maka katanya kelompok Stoa, jadilah orang baik, jalannya berpikir yang benar, berpikir yang jernih. Orang harus mau objektif dalam berpikir. Itu jalannya kamu nemu kebaikan. Katanya Zeno, kejahatan itu tidak ada. Jahat itu terjadi ketika orang anti dengan akal sehat. Ketika orang menolak berpikir jernih, yang lahir pasti kejahatan. Ketika orang tidak mau berpikir, yang lahir pasti kejelekan. Karena yang bisa menemukan mana baik, mana buruk itu akalmu. Kenapa kok bukan perasaan, bukan emosi? Kelompok Stoa dikenal agak kritis terhadap emosi, terhadap rasa. Karena emosi sering tidak objektif. Yang baik bisa jelek karena kecenderungan emosi, atau sebaliknya, yang jelek kelihatan baik karena kecenderungan emosi, rasa. Sejelek apapun mungkin pacarmu, bagi kamu kan paling cantik. Itu rasa. Kalau temenmu objektif, enggak kok, dia enggak cantik, kamu kan marah. Ya enggak ya, dia sementara ini ya paling cantik, kecuali ada yang lain besok. Jadi rasa itu kan cenderung ke yang disukai dan anti dengan yang enggak disukai. Ini enggak jernih. Yang bisa jernih akal. Kalau kamu bilang kamulah satu-satunya yang tercantik di dunia misalnya. Loh, pas kamu ngomong gitu itu, tenane, coba objektif. Ya enggak sih, akal itu. Kalau akal disuruh ya enggak, di TV-TV yang lebih cantik ya banyak. Ya kan? Kalau akalmu mau jernih, jernih ya ora. Cuma kan ya itu kan untuk PDKT. Jadi kebahagiaan
dalam kebaikan, kebaikan ketemunya dari akal sehat. Maka jagalah baik-baik akalmu biar sehat. Karena itu yang menjamin kamu masih manusia apa bukan. Jaminannya akal. Begitu akalmu meleset, ya kemanusiaanmu dipertanyakan. Karena dari situlah lahir kejahatan. Ada orang maling, itu mesti karena mikirnya nggak panjang. Ada orang ngerusak, mikirnya nggak panjang. Ada orang tawuran, mikirnya nggak panjang. Jadi biasakan berpikir agak panjang. Ada cerita bagus dari tradisi Zen. Jadi satu ketika ada guru Zen yang dimintai nasihat seorang prajurit. Guru, saya mau beli kebijaksanaan. Tidak minta ya, beli. Kasih saya kebijaksanaan paling mahal. Akhirnya dikasih. Oke, tapi mahal ini ya. Oke, tak bayar berapapun, dikasih. Katanya guru itu gini, tak kasih kebijaksanaan paling mahal. Sebelum kamu memutuskan sesuatu, majulah 3 langkah dan mundurlah 3 langkah. Baru lakukan keputusan. Ini prajuritnya heran. Kayak gini kok mahal lopo itu. Iya. Begitu prajurit ini pulang, sampai rumah depan pintu lihat sandalnya orang lain. Istriku sama siapa ini di dalam? Kurang ajar. Begitu buka pintu kamar, bener di kamar ada yang tidur sama istrinya. Meskipun nggak kelihatan wajahnya. Oh, dia sudah marah, sudah nyabut pedang ini prajurit. Bunuh aja ini yang sama istriku. Begitu mau bunuh, tadi guru tadi nyuruh aku sebelum memutuskan sesuatu, maju 3 kali, mundur 3 kali. Oke deh, sudah bayar mahal-mahal ya, nggak apa-apa lah. Jadi dia maju 3 langkah, terus mundur 3 langkah karena ada jeda ini. Terus istrinya bangun, yang sama istrinya juga bangun. Lu ngapain kamu kok jalan maju? Ternyata yang sama istrinya ya saudaranya istrinya. Baru dia, selamat aku tadi maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Coba kok langsung brus gitu, wassalam. Ya nasihatnya maksudnya, ya mikir dulu lah, jangan kesusu. Apa-apa itu dipikir, pakai akal sehat. Nanti ketahuan jawabannya, jangan gerusa-gerusu diputuskan. Jadi, boleh kamu, ini nasihat mahal, buat kamu gratis, tidak apa-apa. Jadi kalau mau apa-apa, maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Jangan langsung diputuskan. Mau nembak juga gitu. Kalau meskipun sudah di depannya, sebentar, maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Ya, lu siapa ngerti pas kamu maju mundur terus pacarnya datang, wah nggak jadi. Untung tadi urung nembak. Kalau sudah nembak malu kan dirimu. Oke, jadi pakailah akal sehat. Katanya Zeno, ada 4 biasanya, 4 hal yang merusak. Kenapa dia tidak terlalu suka dengan emosi. Yang pertama apa? Hasrat, keinginan. Keinginan ini biasanya orang itu kalau sudah ingin sesuatu, kejernihan pikirannya agak keruh. Dipertanyakan. Kalau sudah karep itu biasanya sudah tidak jernih lagi. Ketakutan juga begitu. Kalau masih ada yang bikin kamu takut, itu biasanya nggak jernih pikiranmu. Yang kamu pikir gimana caranya selamat gitu dong. Kadang mengorbankan banyak hal. Kesenangan. Kalau sudah senang, main game bisa 3 hari 3 malam. Ada kan yang begitu, sampai tewas main game, itu kesenangan. Kan kemarin saya baca ada yang sampai tewas main game di warnet sampai 3 hari 3 malam dan meninggal di warnet. Itu kan kesenangan yang merusak. Kadung seneng sama WA, kadung seneng sama Facebook, pokoknya tidak pernah lepas dari tangan. HP dicas saja dipegangi terus ngalang-alai sedang ngapain itu. Jadi HP sekarang jadi yang mengendalikan, kayak binatang yang dikasih apa? Ditali itu, yang nali itu ya HP-mu itu.
Kamu selalu ke situ. Oke, jadi kesenangan. Hati-hati dengan kesenangan. Kesenanganmu apa, itu kadang-kadang bikin pertimbanganmu nggak jernih. Wis kadung seneng. Nanti boleh kamu tulis di kamarmu besar-besar, hati-hati dengan keinginan, ketakutan, kesenangan, dan rasa sakit. Kalau rasa sakit ini biasanya dihindari. Rasa sakit, rasa nggak enak itu biasanya orang cenderung lari. Itu juga bikin pikiran nggak jernih. Dosen mau ngasih tugas, mau dikasih tugas nggak usah Pak, karena kamu membayangkan susahnya bikin tugas. Kamu nggak mikir loh, kalau bolak-balik bikin tugas lama-lama kamu terbiasa loh. Punya pengalaman nulis itu luar biasa. Tapi kamu lebih suka menghindar karena membayangkan susahnya bikin tugas. Mau wajib bikin tesis atau tesis bisa diganti bayar saja. Bayar saja Pak, mungkin gitu seandainya ditawari. Kenapa? Kamu membayangkan sakitnya bikin tesis. Tidak melihat manfaatnya, kamu hanya menghindari susahnya. Nah itu rasa sakit. Orang biasanya nggak jernih mikirnya. Keinginan, ketakutan, kesenangan, rasa sakit, kamu waspadai. Karena sering bikin pikiranmu nggak jernih. Digantilah 4 itu dengan berpikir jernih. Keinginanmu itu masuk akal enggak? Ketakutanmu itu masuk akal enggak? Kesenanganmu itu porsinya berapa persen harus dituruti, berapa persen harus dijauhi. Rasa sakit juga begitu. Dari situ kamu akan bisa menjalankan milih yang baik. Kalau sudah, kamu akan bahagia karena hidupmu harmonis, lahir dan batin. Orang yang cerdas emosi itu biasanya mampu mengatasi stres, mengatasi tekanan. Jadi dia bisa bertahan meskipun mengalami peristiwa-peristiwa buruk. Tidak hancur karena tekanan. Yo, masalah banyak sih, problem banyak. Pak, saya itu sudah terancam DO, kemudian uang habis, kos-kosan belum bayar, kemudian pacar lari misalnya. Misalnya itu kan ruwet. Tapi saya ya tak bikin santai lah Pak, seneng saja lah Pak. Ini namanya cerdas secara emosi. Jadi mampu mengelola problem, tidak hancur karena problem. Nah, meskipun kadang kamu itu cerdas apa ndak waras. Ya masalah sebesar itu kok cengenges-cengenges. Jadi, tapi memang di antara cirinya orang cerdas emosi itu mampu mengatasi stres. Dia tangguh. Yang kedua, daya tahan dirinya kuat. Jadi mampu menahan diri. Saya siap melekan hari ini demi besok tulisanku selesai. Ini kemampuan daya tahan diri. Jadi melekan itu kan tidak enak, tapi aku siap menahan tidak enak sebentar demi kenyamanan yang lebih besar nanti. Ini orang cerdas emosi. Sudahlah, saya tahan saja dimarah-marahi dosen, yang penting nanti ditandatangani lah. Ini lumayan emosimu, cerdas secara emosi. Paling nanti dosennya lah ya bosen-bosen sendiri sama saya. Lama-lama ya ditandatangani. Nah ini ciri kedua. Jadi orang yang cerdas emosi itu punya daya tahan diri yang bagus. Punya ketangguhan, keuletan, kesabaran mengikuti proses. Saya tahu tidak ada yang instan, maka ya saya ikuti prosesnya. Ini mampu mengendalikan diri. Yang ketiga, orang cerdas emosi itu mampu mengelola suasana hati seperti yang dia inginkan. Biasanya orangnya tenang. Ada masalah, ya, tapi bukan berarti aku harus gelisah. Ada problem, ya. Kadang-kadang ya sedih, kadang-kadang ya ruwet hidup ini, tapi ya tenang saja. Nah, kalau bahasanya agama kan mutmainnah. Jadi batinnya sudah stabil.
Apapun yang terjadi, tidak belok-belok sudah. Tidak naik turun lagi. Nah, ini orang yang cerdas secara emosi. Yang keempat, mampu motivasi diri. Tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana orang tidak perlu pendorong dari luar dirinya untuk melakukan sesuatu. Yang kelima, mampu memahami orang lain lewat empati. Dan yang keenam, mampu bergaul dengan baik. Kok punya teman pintar sekali bergaul, di mana-mana disukai. Ini berarti kecerdasan emosinya tinggi. Berarti apa, teman-teman? Melatih kecerdasan emosi itu sebenarnya melatih untuk melakukan 6 hal ini. Yang pertama, latihan untuk tangguh, tidak runtuh meskipun banyak masalah yang menekan kita. Yang kedua, latihan mengendalikan diri, menahan diri. Yang ketiga, latihan tenang. Latihan mengendalikan suasana hati. Yang keempat, mampu memotivasi diri kita untuk melakukan sesuatu tanpa butuh pendorong, tanpa butuh pamrih dari luar diri. Yang kelima, mampu empatik, memahami orang lain di posisinya. Dan yang terakhir, mampu bergaul dengan siapa saja dengan cara menyenangkan, mampu tenggang rasa terhadap orang lain. Nah, ini 6 indikator orang yang cerdas emosi. 5 kunci kecerdasan emosi. Jadi orang yang cerdas secara emosi itu cirinya 5. Yang pertama self-awareness, yang kedua self-regulation, yang ketiga motivation, yang keempat empati, yang kelima social skill. Kuncinya di sini. Yang pertama apa? Self-awareness, kesadaran diri. Mampu mengenali dirinya, mengenali emosinya, dorongan jiwanya, dan juga efeknya. Nah, ini namanya self-awareness. Wah, saya itu biasanya kalau ketemu teman yang seperti itu, mudah tersinggung. Nah, ini mampu mengenali dirinya. Harus hati-hati ini saya. Nah, itu sadar diri. Wah, ini ngajinya sampai jam 10. Lama. Saya biasanya tidur jam 9, berarti nanti mesti aku ngantuk. Kalau aku ngantuk, pikiran tidak jernih. Kalau pikiran tidak jernih, ya ngajinya tidak bisa masuk. Kalau kadang-kadang kalau ngantuk tidak ngerti kiri kanan, akhirnya nendang gelas. Kemudian, nah ini self awareness, sadar diri. Jadi ngerti emosi-emosi yang bermain dalam dirinya. Dia bisa memprediksi kalau situasinya begini, nanti aku mesti begini. Kalau kondisinya begini, nanti aku mesti begitu. Ini orang yang sadar emosi. Yo, kalau tidak sadar emosi, gimana kita ngontrolnya? Kecerdasan emosi itu kan secara umum bagaimana kita mengontrol emosi kita lah. Kalau kita tidak tahu yang dikontrol apa kan ya berat. Jadi yang pertama ini self-awareness, sadar emosi. Yang kedua, setelah sadar apa? Self-regulation, ngontrol. Nah, kalau tadi sadar menerima, kalau ini ngontrol. Saya tahu ngobrol dengan orang kayak gini, ini mesti membuat mangkel, membuat tersinggung. Tapi saya tahan lah. Saya tidak marah. Sing waras ngalah, wis tidak apa-apa. Nah, ini namanya mampu, orang yang cerdas emosi. Hari ini kan sulit kita untuk bisa mengontrol ini. Kalau menyadari mungkin mudah ya. Tapi ngontrol ini berat. Apalagi dorongan untuk yang negatif-negatif yang sudah sering kita lakukan. Biasanya orang itu kalau punya kebiasaan kok negatif itu kan sulit mengubahnya. Akhirnya apa? Mencari alasan agar yang ini sebenarnya negatif terus jadi positif. Jadi mencari alasan agar yang negatif-negatif tadi terus jadi positif. Bukan mengubah yang negatif jadi positif. Yang dicari alasannya saja.
Nah, ini berarti bukan self-regulation. Jadi misalnya biasanya rajin ngaji sih, tapi sekarang kok males ngaji ya. Nah, terus dicari alasan, males ngaji. Ngaji itu kan sunnah, ndak wajib. Wong saya juga bukan ahli Al-Quran, wong ya bukan hafid, bukan. Jadi ya ndak masalah lah. Yang penting kan masih sholat, masih syahadat. Nah, ini namanya bikin alasan untuk kebiasaan yang sebenarnya kita tahu itu negatif. Ini ciri orang yang ndak bisa self-regulation. Jadi itu kedua. Jadi kemampuan mengontrol, mengalahkan emosi dan dorongan jiwa yang negatif. Ini negatif, saya ndak usah lah. Misalnya buka HP, kok isinya begitu-begitu ya, ada gambar-gambar, ada video. Ini negatif, aku ndak usah lah. Jadi bukan malah, wah ini saya ndak sengaja loh ya, buka-buka sendiri loh, ini ndak begitu. Yang ndak sengaja kan ndak ada dosanya, salahnya sendiri yang upload. Ini bukan. Nah, itu namanya cari alasan. Kalau sudah tahu buruk ya kita tahan diri. Nah, ini namanya kemampuan emosi. Jadi kecerdasan emosi untuk melakukan self-regulation. Yang ketiga motivation. Motivation ya melakukan sesuatu dari dalam. Bukan karena dorongan atau pamrih dari luar. Saya mau sih Pak rajin, asal imbalannya apa? Kalau masih ada asal imbalannya apa, berarti belum motivation, belum termotivasi, masih berpamrih. Jadi orang yang cerdas secara emosi, seperti saya jelaskan tadi, dia bisa memotivasi dirinya. Tidak menunggu dimotivasi orang. Ya, sering ada teman-teman mahasiswa itu ketemu saya, gimana ya Pak caranya biar saya rajin membaca? Gimana ya Pak caranya biar saya tekun kalau nulis gimana? Ini sebenarnya hubungannya dengan memotivasi diri. Loh kalau kamu tahu itu baik, itu manfaat, mbok sudah dirimu agak dipres sedikit, agak dipaksa sedikit untuk melakukan itu. Itu namanya motivasi, motivation. Jadi ini penting. Karena kadang-kadang untuk sesuatu yang free kita keluar high cost. Sesuatu yang sebenarnya bisa kita hidupkan langsung, kita perlu pendorong yang mahal untuk diri kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, empati. Orang yang cerdas secara emosional itu daya empatiknya tinggi. Empati itu kalau dalam bahasa Inggris kadang pakai istilah transposisi. Kemampuan kita berposisi di depan orang lain. Misalnya, saya melihat teman-teman yang ngaji di sana. Wah, seandainya saya teman-teman mahasiswa yang ngaji dalam waktu 2 jam melotot ke sini terus, dalam itu mesti capek ya, mesti. Kalian juga begitu. Wah, aku kalau di posisinya Pak Faiz itu, 2 jam ngomong terus, itu apa ya? Ini namanya empatik namanya. Gitu loh. Jadi kemampuan kita memposisikan diri di posisi orang lain. Seandainya aku seperti dia yang sedang sayang-sayangnya kok terus ditinggal. Mestinya ya sedih hatiku, mestinya. Nah, ini namanya kemampuan empati. Nggak ingin aku menertawai dia tapi kok ya kasihan ya. Kalau aku di posisi dia ya, itu namanya empati. Kalau aku di posisi dia jadi orang yang khilaf sih tidak sengaja, tapi kemudian diserang kiri kanan, dimarahi, dianui, wah mestinya ya sedih. Sudahlah aku tidak usah ikut maki-maki, tidak usah menyerang. Ini namanya empati. Jadi kemampuan memposisikan diri di posisi orang lain. Ini akan jadi kunci nanti dalam hubungan sosial. Nah, yang kelima, social skill. Social skill ini kemampuan menata hubungan, membangun jaringan dengan orang lain. Jadi orang yang mudah bergaul, enak bergaul, gampang diterima di mana-mana, itu namanya social skill. Ini ciri dari kecerdasan emosi. Orang yang cerdas emosi itu kan luwes seperti tadi, jadi bisa masuk kemana-mana, diterima di mana-mana. Nah, ini namanya kemampuan social skill. Nah,
Maka teman-teman untuk membangun kecerdasan emosi, kita dibutuhkan 5 kemampuan. Yang pertama self-awareness, yang kedua self-regulation, yang ketiga motivation, yang keempat empati, yang kelima social skill. Jadi ingat-ingat nanti kuncinya di 5 hal ini.